kita tapi kalau FR kok sedetail ini saya juga nggak tahu. Ini dikirimin sama peserta bimbel ya, ada yang dari peserta bimbel, ada yang dari follower di Instagram ya. Ini buat teman-teman yang mau follow Instagram saya di @dosendeso.com. Ini setiap hari saya share soal-soal kalau yang di Instagram setiap hari. Kalau YouTube nih apa ya, kadang yang upload kadang yang enggak ya. Mau yang tiap hari ada soal-soal di Dosen Deso, di Instagram Dosen Deso. Nah, di apa ya, kabarnya nih TIU-nya juga tidak terlalu susah ya, tapi nggak ngerti juga untuk sebagian orang yang nggak lulus di TIU-nya juga ada ya. Memang kalau kita memang bisa ya pasti terlihat mudah ya, kalau nggak bisa ya terlihat susah kan gitu. Nah, ini ada beberapa soal teman-teman, semoga bermanfaat ya. Oke, ini soal yang pertama nih. Bilangan terdiri dari 3 angka disusun dari angka-angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 ya. 2, 3, 5, 6, 7, 9. Nah, banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan, jadi nggak boleh sama ya, terdiri dari 3 angka, berarti kita paling gampang ini pakai filling slot. Kita siapin kotaknya, ini ada 3. Nah, kan 3 digit. Disebutkan bahwa angka-angkanya berlainan. Ya, angkanya berlainan. Misalkan kalau angka 2 sudah ngisi di slot pertama, maka slot berikutnya ini 2 ini nggak boleh. Nah, jadi kalau 2 ya 3, 5 gitu. 5, 6, 7 boleh. Ya, kita nggak ngomongin syarat dulu, ini contoh harus berbeda. Kalau 5, 5, 5 nggak boleh. 6, 7, 6 nggak boleh karena sama. Dia bisa dipahami ya. Nah, di sini ada syaratnya, berkelainan dan lebih kecil dari 400. Nah, kalau lebih kecil dari 400, bilangan 3 digit, ini kan yang pertama ini dia jadi ratusannya. Ya. Ini saya ini puluhannya. Ini satuannya. Sehingga kalau dia lebih kecil dari 400 berarti kan ya 399 ini paling maksimal. Ya kan? Paling maksimal. Enggak 397 ya maksimalnya ini. Paling maksimal. Kan nggak boleh sama ya 397. Dalam artian yang depan ini kalau nggak 300 ya 200-an. Kenapa? Karena memang yang disediakan angka-angkanya kan cuma ini doang. Ya, jadi yang ngisi slot hanya 2 dan 3 ini. Karena syaratnya adalah kurang dari 400. 2 dan 3 berarti kita punya berapa pilihan, teman-teman? Kita punya 2 pilihan. Sehingga di sini kita ngisinya 2 nih yang bisa ngisi. Ada 2 pilihan. Bukan angka 2, tetapi ada 2 pilihan. Kalau nggak angka 2 ya 3. Gitu ya. Nah, berikutnya untuk yang puluhan dan satuan nggak ada syarat. Berarti 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Ada berapa angka ini teman-teman pilihannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Ya, kita nyebutnya pilihan gitu aja biar nggak lebih mudah ya. Biar nggak bingung dikiranya 6 ini 6 angka 6, bukan. Nah, 6 pilihan, tetapi yang satu sudah dipilih untuk mengisi yang ratusan, kan syaratnya nggak boleh sama. Kalau yang satu sudah dipakai di yang ratusan ini, ya, berarti yang di sini ya pilihannya tinggal berapa? Tinggal 5. 5 dari mana, Coach? Dari 6 dikurangi 1. 6 ini mana? 6 ini awalnya 6 pilihan. 1 ini mana? 1 ini yang satu sudah dipakai di ratusan. Sehingga pilihannya hanya ada 5 untuk mengisi puluhan. Yang satuan sama konsepnya. Harus dikurangi lagi. Dikurangi berapa? Dikurangi dengan 1. Satunya ini maksudnya apa? Karena 1 sudah dipilih untuk mengisi yang puluhan. Ya, sehingga di sini cuma 4. Ya, jadi jawabannya adalah tinggal dikalikan 2 dikali 5 dikali 4. Gampang tapi butuh pemahaman. Sekarang kita nanya, Coach, kalau misalkan
angka-angkanya boleh sama gimana? Kalau angka-angkanya boleh sama, berarti yang awal kan tetap pilihannya 2. Slotnya 6 ya, 3 ya. 2. Kenapa? Karena syaratnya kan lebih kecil dari 400. Berikutnya kalau boleh sama, ini ada berapa? Ada 6 pilihan. Ya, ini bisa milih 6-6-nya, di sini bisa memilih 6-6-nya. Ya, 2 kali 6 kali 6. 6. Ya, 36 kali 2 72. Ya, jadi semoga bisa dipahami kalau angkanya harus berbeda dan angkanya harus sama, perlakuannya berbeda ya, teman-teman. Oke, lanjut. Ini semoga nggak ngeblur banget ya, soalnya memang screenshotan dari WhatsApp ya, kadang-kadang teman-teman ngirimnya ini. Ini kita pakai kombinasi ini, teman-teman. Ya. Ini sebuah perusahaan membutuhkan karyawan terdiri dari 5 putra dan 3 putri. Ya, terdapat 15 pelamar. Ada berapa pelamarnya? Ada 15 pelamar. Nah, 15 pelamar ini ternyata ada siapa saja? Ada 9 putra. Nah, kalau ada 9 putra berarti ada 6 putri yang melamar, kan gitu. Yang dibutuhkan berapa? Yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkan ternyata 5 putra. Nah, dan juga 3 putri. Nah, ini kok agak susah saya nulisnya ini. Bentar, dan tabletnya ini. Ya, 3 putri. Ya, memang tulisan saya jelek ya ini. Nah, berarti ini bisa kita lihat, teman-teman. Ya, berarti kita memilih 5 putra dari 9 pilihan yang tersedia. Di sini kita milih 3 putri dari 6 pilihan yang tersedia. Nanti kita kombinasi ya, 5 dari 9 dikali dengan kombinasi 3 dari 6. Tinggal hitung aja nih. Ya, kombinasi 9 dari 5 ini berapa? Kita hitung. Kombinasi 5 dari 9. Ini sama dengan kita pakai cara cepat aja ya. Cara cepatnya ini kita lihat antara bilangan yang di bawah dengan selisihnya ini kecilan mana. Kalau kecilan, pokoknya kita ambil yang kecil. Kalau misalkan ini kan kecilan yang 4 ya. Selisihnya kan 4. Ya, 9 dikurangi 5 ini kan 4 selisihnya. Nah, 4 dengan 5 ini kecilan yang mana? Oh, kecilan 4. Berarti kita cukup menyediakan 4 slot di sini. Ya, slot yang atas itu adalah hitung mundur dari yang atas. 9, 8, 7, 6. Ini nanti dikali semua ini, dikali. Ya. Terus yang bawah gimana? Urut aja dari 1. 1, 2, 3, 4. Ini aja. Nah, itu ya. Nah, nanti kalau mau ngitung pakai rumus yang manual, monggo. Yang rumus biasanya kombinasi boleh. Ini kan biar lebih cepat ya. Ini berarti tinggal dicoret, ketemu 2. Coret, ketemu 2. Nih, tinggal dihitung aja. 14 berarti ini hilang ya, tinggal 9 dikali 7 dikali 2 kan gitu ya. 9 kali 7 berapa? 63. 63 kali 2 berarti 116 ya. 6 ini ya kan, bener ya. Ini 63 dikali 2 berarti 126 kok, 126. Ini teman-teman ya, gampang kan? Nah, sekarang kita ngitung yang kombinasi 3 dari 6. Nah, ini selisih jangan sama-sama kecilnya ya, sama-sama 3-nya siapin 3 slot aja. 6, 5, 4. Ya, ini 1, 2, 3. Ini coret tinggal 2. Coret tinggal 2. Berarti sama dengan 20. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke sini tadi. Nah, ke sini nih, teman-teman. Ya, berarti 126 dikali dengan 20. Maka jawabannya adalah ini kali 2, 2520 ya. 2520. Nah, ini gampang ya, teman-teman. Oke, next.
Oh, ini teman-teman yang mau daftar bimbel TIU ya, ini sudah dibuka bimbelnya. Ini pengajarnya ada ini Pak Okta, mantan pembuat soal TIU asli. Ini Coach Ivan, ini juga pemilik ilmu figural mata dewa. Ini saya mata genit ini ya. Ini ada 14 kali sesi. Semua sesi ada rekamannya. Teman-teman dapat latihan soal, dapat tryout TIU, dan webnya bisa diakses selama 1 tahun. Ada materi teks dan video TIU juga. Lalu kita untuk koordinasi lewat grup belajar di Telegram. Nah, ini untuk materi-materi yang akan kita ajarkan dan juga jadwalnya seperti ini, teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada soal berikutnya nih. Kalau ini siapa yang kemarin yang ngirim ke saya ya? Lupa saya. Nah, ini pada perjalanan tertentu jika suatu kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka kereta tersebut akan terlambat 2 jam sampai tujuan. Jika kereta melaju dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam, sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Nah, jarak antara kedua kota tersebut ini gimana? Nah, jadi ini ada dua pendekatan. Dua cerita. Kalau kecepatannya V1 lah ya, kecepatannya 50 km per jam, ya, dia terlambat 2 jam sampai tujuan. Namanya terlambat berarti waktunya lebih. Misalkan harusnya nyampe jam 9. Kalau dia terlambat 2 jam berarti kan dia nyampenya pukul 11 kan gitu. Berarti diapain? Ditambah kan? Bisa dipahami ya. Nah, T1-nya ini adalah T plus 2. Ya, T1-nya ini T plus 2. Terlambat. Nah, di cerita berikutnya kecepatan yang kedua ini 70 km per jam. Maka sampai di tujuan 2 jam lebih cepat. Nih kebalikannya kayak tadi, harusnya nyampe jam 9 misalkan. Ya. Kalau lebih cepat berarti kan dia nyampenya jam 7 kan gitu. Lebih cepat 2 jam dikurangi kan berarti. Nah, T-nya, T2-nya adalah T-2. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, di sini yang ditanyakan adalah apa? Jaraknya. Ya, jaraknya. Teman-teman kalau bingung rumus jarak ini apa? Ada yang pakai ini J, KW. Ya. Ada yang jarak ini kalau kecepatan kan, kecepatan ini kan satuannya kilometer per jam. Maka cukup dikalikan dengan waktu. Waktunya adalah jam kan, dicoret ketemu kilometer berarti jarak gitu ya. Jadi macam-macam teman-teman dalam mengingatnya macam-macam. Oke, sekarang kita akan menghitung berarti jarak yang ditempuh ya. Jarak yang ditempuh. Misalkan apa ya? S lah. Atau jarak lah atau S lah ya. S1 ini sama dengan S2. S1 ini merujuk pada cerita yang ini, S2 merujuk pada cerita yang ini. Bisa dipahami ya? Nah, tinggal kita masukkan aja. 50 dikali T plus 2 sama dengan 70 dikali dengan T min 2. Nah, 50T ditambah 100 sama dengan 70T dikurangi 140. Nah, ini kita tinggal pindah-pindah aja ya. 140-nya pindah ke kiri ya. 140 ditambah 100 sama dengan 70T dikurangi 50T. Ini berarti 240 sama dengan 20T. Maka di sini bisa kita lihat T sama dengan 12. Ya, T-nya adalah 12. Nah, terus diapain ini kalau kita sudah tahu waktunya T ini 12? Kita masukkan ke sini. Kemana? Ini kita yang dicari apa? Jarak kan? Jarak kan? Kita bisa pakai yang pendekatan S1-nya atau S2-nya, monggo, terserah, sama aja. Ya, kita ambil yang ini aja, yang satu aja. Ya. Maka S1 adalah V1 dikali dengan T1. Sama dengan, nah T-nya kan sudah ketemu 12 ini. T-nya kan 12, sehingga T1 ini berapa? 14 kan teman-teman?
Ya 50 dikali dengan 14 sama dengan berapa? 700 km. Berarti jawabannya lebih dari 140 km. Jadi teman-teman, semoga bisa dipahami. Nanti mungkin kalau ada yang belum paham bisa saling diskusi di komentar. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kami doakan semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya ya, termasuk dalam proses berjuang mendapatkan NIP tahun ini. Ya, sehat selalu ya teman-teman. Saya Fajar Roman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.